Sampai sini nih perjalanan kita. Akhirnya bisa melihat Bromo yang kemarin sempat viral. Dan ya beginilah keadaannya. Ya, gue pikir pandemi nggak habis-habis. Jadi gue nggak akan ke Bromo lagi. Ternyata pandemi habis. Rusak Bromonya. Itu sampai sana kan ya berarti ya kebakarannya ya. Beratus hektar kan. Ya, ratusan hektar yang kebakar. Tapi ya, gue juga kangen nih naik gunung ke Semeru nih. Semeru. Iya kan udah lama. Tutup bro. Iya udah lama juga ditutup nih. Kapan nih bukanya? Itu kalau gunung ditutup itu kenapa ya? Sampai selama itu. Biasanya kan paling lama 6 bulan. Atau berapa bulan gitu. Kita harus cari tahu nih ya. Siapa yang tahu ya? Orangnya paham lah sih. Oke, kita udah nyampe Ranupane nih, Dit. Iya, Titik ke berapa ya? Ya hari kelima. Hari kelima ya? betul. Tapi di Bromo hari kedua ya, di dalam Bromo sekitarnya ya. Paling lama nih. Paling lama. Oke, kita nggak berdua. Sekarang lagi ditemenin sama teman-teman dari Sever Indo ya? Iya, Sever. Ini dari Sever, ada, boleh dikenalin? Ya, saya Cakyo dari Sever sebagai koordinator dan stay di Ranupane, ataupun Sever adalah sahabat volunteer Semeru. Sahabat Volunteer Semeru. Jadi kepanjangannya ya. ya temannya volunteer gitu. Gitu. Terus kemudian ini adalah humas dari Sever. Monggo silakan. Saya Cakit, biasa dipanggil Cakit itu aja. Sakit. Sebagai humasnya. Oke. Jadi gimana Mi? Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih hari ini? Jadi sore tadi ini? tuh kita sempat sempat lihat beberapa perubahan yang mungkin saya terakhir 2019 Cak di Ya. sini gitu. Didit 2000 berapa? Di 13 ya. Ya, 2013. Memang ya kagum juga sih, ternyata Bromo tuh luas banget gitu. Ya. Bahkan banyak yang belum kita, ya Allah, jadi kayak apa ya, selama ini kita kemana aja gitu. Nah, selain tentang itu juga sebenarnya kita banyak pengen ngobrol terkait Semeru, Cak, itu menyangkut dengan yang pertama mungkin dari sisi pendakiannya. Nanti tadi Cak ya sempat bilang Semeru kan bukan hanya pendakian, banyak yang terlibat di dalamnya lah gitu. Sangat luas sekali, ada desa yang terkena bencana beberapa waktu lalu gitu. Nah, mungkin kita bakalan tanya yang pertama, apa nih Dit? Enaknya Dit? Kalau yang pertama mungkin dari Bromo kali ya, karena kan kemarin kan sempat terjadi Ya. apa namanya Kebakaran. kebakaran. Walaupun sebenarnya kita sudah banyak melihat gambar-gambar dari sosial media, tapi ketika kita melihatnya langsung agak geter nih hati nih melihatnya nih. Wah gila, sampai segitunya ya. Iya. Hamparan luas yang tadinya hijau indah kayak apa namanya lembah-lembah Jurassic Park gitu, tiba-tiba jadi menghitam semua gitu. Agak gimana gitu Cak perasaannya gitu, karena kan memang kan saya sering bilang ke teman-teman nih, Bromo nih nggak ada bosan-bosannya ke Bromo gitu kan, selalu ada hal yang Salah takjub lah kita ya. iya bener. Jadi kalau dari Sever Cak, gimana menanggapinya Cak waktu peristiwa itu, dan bagaimana menanggapinya, dan ada pengalaman apa sih kemarin ketika Pemadaman ya. membantu memadamkan api, kurang lebih berapa hari tuh? Ya lumayan, ada sekitar semingguan lebih lah. Semingguan lebih, Semingguan lebih kalau itu. Jadi menanggapi juga Ya, terkait. menanggapi Jadi kita sedikit ke belakang sebelum kejadian yang viral itu kan, Ya. kebakaran yang viral itu kan. Sebenarnya kan ada tiga kejadian kebakaran. Yang pertama itu kejadiannya di sekitaran Ranukumbolo. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian selang beberapa minggu, terus kemudian kejadian kebakaran di Bantengan, di Watu Gede yang sisi sebelah timur. Nah, kalau
Iya, belakangnya Watu Gede. Itu yang kedua. Terus sampai ke arah penanjakan gitu kan. Penanjakan. Itu yang tahap yang kedua. Ya. Terus kemudian tahap yang ketiga itu baru di Teletabis atau Lembah Watangan lah. Nah, kalau namanya lokalnya itu Lembah Watangan gitu kan. Itu. Jadi itu ya karena ada kelalaian di sana. Kelalaian yang mungkin di satu sisi yang sangat kelihatan itu adalah dari kelalaian pengunjung kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin juga ada kelalaian dari orang-orang di sekitarnya untuk mengingatkan itu. Ya jangan sampai itu bawa flare atau apapun apa dan segala macam. Jadi ya lumayan besar lah kejadian-kejadian yang seperti itu yang sampai menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia ya. Karena akibat dari kelalaian salah satu kelalaian dari pengunjung itu sendiri. Bahwasannya sebenarnya kalau di dalam kawasan Taman Nasional kita berkunjung itu kan ada aturan-aturannya gitu kan. Meskipun kita sudah membeli simaksi, membeli tiket segala macam kan harus taat aturan-aturan yang ada gitu kan. Itu yang namanya simaksi ya surat izin masuk kawasan konservasi dan di situ banyak aturannya juga. Ya keterlibatan kemarin ketika pemadaman ya lumayan banyak orang ya, mulai dari petugasnya sendiri, petugas Taman Nasional sendiri, terus kemudian mitra dari Taman Nasional sendiri, yaitu MPA, Masyarakat Peduli Api. Itu hampir di 4 kabupaten yang turun itu. Iya, dari Kabupaten Lumajang, digilir pokoknya, digilir. Terus kemudian dari Kabupaten Malang, dari Kabupaten Pasuruan, dan juga dari Kabupaten Probolinggo. Jadi ya lumayan lumayan besar lah potensi-potensi yang digerakkan ketika untuk pemadaman secara manual itu sebelum adanya pemadaman secara helikopter waterbombing gitu. Mungkin kemarin juga Cakit juga sempat terlibat juga di sana ya terkait dengan pemadaman itu juga. Nah, ketika saya kan melihatnya hanya dari video ya, dari gambar Cakit mungkin atau bantu ini. Ketika memang itu api seperti bergulung-gulung, itu memang seperti itu apa bagaimana Cak? Karena kan sebenarnya kalau kita tanpa api pun kita sering lihat pasir berputar-putar di pasir berbisik atau apa. Gitu. Puting beliung kayak puting beliung. Kayak gitu. Memang seperti itu kayak terasa menyeramkan banget tuh dilihat di videonya. Ya jadi ya mungkin sedikit itu tadi sepakat dengan yang disampaikan Cak. Memang dalam kondisi seperti itu memang cukup mengerikan. Mungkin boleh dibilang kalau kita cerita tentang Semeru dulu yang 2019 cukup besar. Kalau kemarin di Bromo juga memang boleh dibilang cukup besar juga dan lebih kalau kami rasa cukup mengerikan juga karena kondisinya memang benar-benar di sana cukup kering, kemudian anginnya kenceng, itu yang membuat yang itu tadi sampai ada yang pusaran api segala macam. Dan di sana dengan kondisi udah sore, udah menjelang malam itu pun bahkan teman-teman kan ada yang sampai malam juga. Di sana yang notabene tempatnya terbuka di situ yang biasanya memang dingin banget, di sana kita yang benar-benar gerah gitu. Itu yang dan kita melawan amarahnya api ya dalam tanda kutip ya, itu yang luar biasa. Memang kita yang sering kita itu dipukul mundur, memang kita yang sudah bikin sekat bakar segala macam itu teman-teman semua orang yang terlibat di situ ya boleh dibilang ya mati-matian berjuang, kita istilahnya ngeman, sayang loh biar di sana itu nggak kena juga, berusaha yang di sini tapi ya padahal kadang juga kekuatan angin juga membantu lolos dari yang sana, yang di sini enggak, yang sana lolos. Itu yang kita yang itu keterbatasan ya memang secara manual itu yang juga memang medan tempatnya, kontur tanahnya seperti itu yang memang benar-benar sangat menyulitkan karena kita posisinya adalah di tebing. Pernah pengalaman kita dengan teman-teman itu sudah berhasil memukul mundur api, memadamkan, sana tinggal sedikit, kita sudah mau maju, mau ngejar, wah ini kayak kena ini, kita sukses ini. Ternyata depannya blank. itu yang akhirnya kita ya itu. Total berapa hari Cak waktu itu sampai habis benar-benar habis? Habis itu
Lebih sekitar 1 mingguan lah. Lebih kalau 1 minggu lebih. Kurang lebih sekitar 1 minggu. Yang pemadaman waterbombing aja sekitar 4 hari. Tapi kondisi tanah pasti masih panas ya? Masih panas, masih sangat panas. Bahkan kan teman-teman kan pakai sepatu boot, ada yang pakai sepatu gunung segala macam kan masih kadang ngeleleh itu kan, meleleh sepatunya gitu. Itu sampai Iya. atas ya, Cak? Sampai dekat apa? Kawah ya, Iya, yang apa namanya? di Gunung Kursi. Jalur mobil itu enggak? Iya, sampai di Oh, iya, yang jalan di raya ini. Jemplang. Iya, di Jemplang itu. Kan di situ ada posko kan, ada posko dan kemudian ada kafe kan di situ. Nah, itu sampai meluap ke situ. Hampir. Makanya kan diantisipasi jangan sampai api itu nyebrang. Nah, kalau nyebrang udah gitu kan. Makanya kalau anginnya kenceng, terus kemudian kita tidak bisa mengantisipasi bisa dibilang jalan itu bisa dikatakan sebagai sekat. Ya. Gitu kan. Nah, kalau tidak diantisipasi di situ nanti akan nyebrang, akan lebih sulit lagi pemadamannya. Tuh. Serem saya dengar juga. Wah, kayak berkelahi dengan api ya kalau Tapi yang pasti kita juga tetap mengutamakan safety masing-masing, itu selalu diingatkan oleh bapak-bapak petugas, terutama juga waktu itu Pak Kababes itu juga benar-benar berpesan tetap utamakan keselamatan. Itu teman-teman itu kalau apinya agak kecil kita memang berani berhadapan, tapi kalau yang terlalu besar kita dari samping atau dari belakangnya. Kita kalau udah kayak di ini nggak tahu lah gimana pokoknya caranya kita di Hitung angin ya? Iya, Iya. jadi kan harus Arah benar-benar angin. diperhitungkan arah anginnya juga. Karena kan ada beberapa ya sedikit melangkahi ya terkait dengan metode pemadaman itu sendiri. Selain waterbombing kan ada pakai jet shooter yang pakai keril, ada isi air terus kemudian ditembakkan itu, terus kemudian pakai gebyok ya. Gebyok itu bisa bisa dari kawat yang pakai kayu yang panjang atau bisa dari pohon-pohon yang itu bisa digebyok seperti itu. Dan juga ada juga ketika sudah kita harus mempertimbangkan juga kawasan mana yang harus diselamatkan dulu gitu kan. Targetnya itu dulu gitu kan. Kalau sudah ada target, oh jangan sampai ini nyebrang ke sisi seberangnya misalkan. Itu harus disekat gitu kan. Disekat, bikin sekat bakar dulu. Nah, terus kemudian kalau memungkinkan arah angin nanti dibakar balik gitu kan. biar beradu. Iya, berarti hilang. Yang targetnya yang diselamatkan ini udah aman gitu kan. Nah, sama kejadian tahap yang kedua kebakaran itu kan, yang dari arah Bandengan ke arah B29 di tebing sebelah sini kan. Target kita waktu itu jangan sampai nyebrang ke sisi seberang sini. Bahkan petugas sendiri terus dibantu oleh MPA dan relawan itu bermalam di sana untuk menjaga api itu jangan sampai nyebrang gitu kan. Itu. Iya. Terus dengan 3 kejadian Kebakaran itu sebenarnya bisa ditanggulangi nggak sih, Cak? Selain memang faktor alam ya. Ya. Kalau faktornya manusia sebenarnya gimana sih caranya gitu untuk meminimalisir, apalagi di saat musim kemarau kemarin kan. Gimana caranya gitu? Ya sebenarnya bisa sih kontrol ya, patroli rutin itu harus dilakukan oleh petugas Taman Nasional ataupun petugas gabungan, itu patroli rutin. Terus kemudian bisa juga dengan menggunakan teknologi untuk memantau titik-titik yang rawan, ya kan, misalkan dengan CCTV dan segala macam itu kan bisa digunakan. Terus kemudian terkait sosialisasi juga, nah, ya kan selama ini kan kita lupa gitu kan, ketika kita beraktivitas atau berwisata di kawasan konservasi ada beberapa aturan atau SOP ya. Saya yakin akan setiap destinasi di kawasan konservasi itu pasti punya SOP dan itu harus tersosialisasikan secara tuntas. Ya kan? Baik itu lewat media ya kan, baik itu secara langsung ketika ada pengunjung harus disampaikan oh, tidak boleh bawa ini segala macam. Itu antisipasinya. Terus kemudian juga pendekatan ke masyarakat, terutama masyarakat sekitar ya kan, untuk benar-benar merasa memiliki, ya kan, kalau terjadi kebakaran hutan nanti dampaknya juga akan ke masyarakat juga. Sedikit menambahkan juga mungkin dari itu, kalau kita juga harapan sebenarnya, harapan ini poin yang disampaikan Cahyo, rasa memiliki ini juga akhirnya ada untuk sosialisasi itu kan nantinya mungkin
mengarahnya juga ke edukasi. Ini bisa dilakukan siapa saja, mungkin juga pelaku wisata atau segala macam, terutama mungkin yang pasti yang utama adalah dari pihak pemangku kawasan untuk selalu memberikan sosialisasi, tapi itu bisa dilakukan siapapun, terutama misalkan para pelaku wisata yang otomatis dengan adanya kejadian kemarin ini semua terdampak. Jadi tidak memandang siapapun, itu pastinya besar atau kecil, itu pasti terdampak. Nah, dari mengingat kejadian yang kemarin, harapannya ada hikmah. Nah, dalam tanda kutip kita tentunya tetap harus mengambil hikmahnya, jadi semua orang bisa mengaca, oh kemarin itu ternyata cukup parah loh dampaknya buat kita semua. Jadi akhirnya semua bisa mengingetin, terutama kepada pengunjung, oh jangan begini, jangan begini, begini. Begitu juga mungkin ke kita semua, mungkin saat beraktivitas di sana, saat matikan puntung rokok segala macam, atau bikin api unggun, biasanya warga lokal itu yang nanti juga harus benar-benar paling tidak walaupun tanpa diedukasi langsung, mereka sudah teredukasi dengan sendirinya dari kejadian kemarin. Berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Itu semua harapannya semua nanti bisa saling ngingetin ya, itu. Dan juga ya tidak hanya semua itu dibebankan ke pengelola gitu kan. Kan kasihan juga kan gitu. Kan pengelola memang dapat ya karena ditugasi oleh pemerintah untuk mengelola sebuah kawasan wisata itu tadi. Dan di luar itu ada berbagai pihak, terutama pihak-pihak swasta atau pelaku jasa wisata yang benar-benar mendapatkan hasil dari situ. Nah, terus kemudian harus dikombinasikan, disinergikan. Nah, pihak-pihak swasta itu atau pelaku-pelaku jasa wisata itu sumbangsihnya itu apa? Ya kan, itu loh. Ya seperti itu. Jangan cuma hanya berbisnis aja ya. Betul, betul. Karena dia mencari nafkah di situ kan gitu. Nah, itu. Jangan hanya dikit-dikit ke paguyuban, dikit ke paguyuban itu. Ada tingkat di atas paguyuban itu. Ya kan, misalkan hotel-hotel. Nah, di Malang itu berapa hotel yang banyak yang menginap di hotel itu yang berwisatanya ke Bromo. Ya, paling tidak ada berapa persen lah yang harus dia sumbangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang pertama. Yang kedua, bagaimana merehabilitasi lahannya itu seperti apa. Nah, terus sosialisasi terhadap itu juga penting gitu loh. Jangan hanya teman-teman relawan yang di pasar ini bagian sosialisasi misalkan seperti itu. Ya, kita kan dapat dari sana ya dapat, tapi kan kecil gitu loh. Persentasenya kan kecil itu. Jadi artinya semua pihak, baik itu pelaku jasa wisata, terus kemudian pelaku usaha yang di sekitaran itu. Terus kemudian masyarakat juga harus dilibatkan. Masyarakat juga butuh peningkatan kapasitasnya juga. Itu juga perlu, jangan sampai hanya tergantung ke Taman Nasional. Ya, sekarang kita bisa hitung ya, kalkulasi keuntungan ya. Taman Nasional tiket masuk ke kawasan itu berapa? Taruhlah misalkan 30.000, ya kan? Itu masuk ke kas negara. Terus kemudian yang lain dari hotel itu berapa? Satu nginap itu berapa rupiah gitu kan? Terus kemudian restoran berapa rupiah? Transportasi berapa rupiah? Ya kan kemarin kan sempat di floor juga kan terkait kerugian ya secara global itu sekian miliar itu loh. Kan gitu. Berarti perputaran uang itu sangat luar biasa gitu kan. Ya. Bisa dihitung sebenarnya. Betul. Satu orang setiap mau ke sini berapa yang dihabiskan untuk Betul. dikali jumlah dikali lamanya gitu. Jadi kalau kita diagramkan ya bahwasannya itu ada Taman Nasional sebagai yang pucuk pimpinan sebagai pengelola. Nah, terus kemudian di sini ada kelompok masyarakat ataupun relawan ya. Terus kemudian di sini ada pelaku wisata atau swasta. Gitu kan, yang mencari nafkah di situ. Semua itu harus sinergi. Itu kan? Ya, terkait dengan sosialisasi, terkait dengan promosi dan lain segala macam. Itu kan. Jadi intinya di situ, sinergi, koordinasi dan segala macamnya itu. Oke. Lalu bicara soal Semeru nih, Cak. Ada apa Semeru ini? Nanya Semeru lagi kan? Kok selalu dibicarakan? Semeru lah. Kita sering ya gini Cak. Kita sering buka folder-folder lama dan muncullah pasti itu Semeru lah, Ranu Kumbolonya lah. Kira kapan ya kita kesana lagi? Maunya kapan? Kalau kita pribadi sih ya
pengen secepatnya pasti Ya. gitu. Cuman kan kita nggak tahu nih di dalamnya ada apa atau memang mereka lagi mempersiapkan apa, kita nggak tahu. Mending kita coba cari tahu sama Cahyo, makanya kita ngobrol nih di sini untuk ungkap itu juga. Gitu. Intinya kenapa sih sampai selama itu gitu? Total berapa, Cak? Sekitar 4 tahun lah, 4 tahun. 2019. Kalau di total bahkan ada di jeda waktu itu ada 1 bulan buka, masa pandemi kan tutup lagi gitu kan. Tuh. Jadi ya Semeru ya sebenarnya kan sudah menjadi karakter Semeru kan. Selama ini pendaki ataupun pendaki lah bisa dibilang itu masih belum begitu memahami Semeru itu seperti apa. Lah kan itu. Jadi Semeru itu kan kalau dilihat dari statusnya, jadi perlu digarisbawahi bahwasannya status gunung di Indonesia itu kan ada 4. Ya, normal, terus kemudian waspada, siaga, awas. Ya kan. Kalau normal sama waspada, kita relatif aman untuk beraktivitas di gunung. Nah, kalau siaga, ini tentu ada radius aman. Radius aman untuk siaga itu sekitar 5-7 kilo dari puncak melingkar. Nah, itu belum di bantaran kali yang berpotensi terkait dengan guguran awan panas, ya kan. Terus kemudian awas ini sekitar 15 kilo sudah tidak boleh ada aktivitas manusia. Nah, itu ada potensi ya, 90% itu meletus gitu kan. Tuh. Jadi saya berpesan pada teman-teman juga ya terkait dengan Semeru. Ya boleh kita berharap, tapi kita juga harus memahami bahwasannya Semeru ataupun gunung api itu sendiri kan ada tingkatan tahapan itu tadi. 2019 terjadi kebakaran itu sekitar bulan September, Oktober sampai November ya gitu. Sekitar November terus kemudian buka. Terus kemudian mau buka lagi di 2020. Nah, itu kan ada pandemi. Gitu kan ada pandemi. Akhirnya kan wis kena pandemi akhirnya nggak bisa dibuka. Terus kemudian new normal mau dibuka beberapa bulan sempat dibuka ada 2 bulan 2 bulan dibuka terus kemudian tutup lagi gitu kan, tutup lagi mau dibuka lagi erupsi. Erupsi. Nah ya kan awan panas itu tahun 2020 yang tidak terlalu besar, terus kemudian yang 2021 baru awan panas guguran yang lumayan besar, terus 2022 juga terjadi lagi gitu kan. Tapi jangan sampai 2023 ini terjadi lagi. Lah. Ada madem aja Semeru. Ya. semoga lah, karena kebetulan dari yang 2020, 21, 22 itu kebetulan terjadinya di bulan Desember. Bulan Desember. Ya. Musim libur. Jadi 2020 itu terjadi tanggal 4 ya. 4. Tanggal 4. Memang tidak terlalu besar. Terus kemudian 2021 itu terjadi tanggal 1 ya. Tanggal 1. Terus 2022 itu tanggal 1 juga. Jadi sangat-sangat rawan di bulan-bulan Desember. Jadi ya itulah kondisi Semeru itu seperti itu. Terus kemudian menyikapi ya, memang beberapa kali kan sempat diposting oleh teman-teman yang relawan lokal di sana kan ada letusan, terus kemudian di Semeru erupsi gitu kan. Beberapa minggu yang lalu pun seperti itu, Semeru erupsi gitu kan. Itu erupsi Semeru seperti itu sudah hal biasa gitu kan. Saya hanya bukan untuk ngadem-ngademin enggak gitu kan. Emang kenyataan. Karakter Semeru itu memang seperti itu. Kalau tidak batuk ya, istilahnya batuk seperti itu. Kalau tidak erupsi, kalau tidak mengeluarkan asap itu ke atas, itu justru berbahaya. Gitu loh. Itu justru berbahaya, gitu kan. Ya kan bisa tersumbat berarti kan. Oh, skalinya besar. Lah, kan itu. Tahan gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu karakter Semeru. Jadi Semeru itu kan sebenarnya kalau untuk letusan itu hal biasa dan itu ada intervalnya. Kalau dulu mungkin pendaki-pendaki senior kan ada setiap 15 menit sekali, ya kan mengeluarkan asap. 15 menit itu rutin. Tuh. Terus kemudian kan yang dikhawatirkan itu adalah guguran awan panasnya itu. Wedus gembel lah bisa dibilang seperti itu. Jadi ya itu kondisi Semeru itu seperti itu. Kita udah tahu nih sekarang. Jadi
faktor utamanya memang Aktivitas. status gunung berapinya, Mi. Iya. Status, bukan karena apa-apa. Bukan kita tutup-tutupin, bukan. Kita juga pengen ke Semeru kan gitu. Mau ditutupin ya segede itu kan. Gimana nutupinnya ya? Iya, iya. Jadi bagus informasinya sih, Cak, nih supaya Ya. nggak ada apa namanya banyak terlalu liar informasinya. Kadang-kadang tiba-tiba muncul flyer Semeru buka gitu. Nah, Nggak ada orang, ada banyak lah orang-orang bertanggung jawab tuh yang nggak bertanggung jawab di Instagram tuh bikin heboh aja gitu. Mudah-mudahan setelah penjelasan dari Cakit sama Cayo ini bisa sedikit inilah ya, bisa mengurangi yang liar-liar itu gitu, informasi-informasi liar itu. Saya kan sempat dengar juga nih, Cak, dan ya kalau Puncak suka lihat gitu. Dari Puncak tuh memang ada apa namanya bentuk yang lebih mengarah untuk jalur si lahar panasnya itu. Memang apakah betul akan menuju ke arahnya lebih ke Desa Pronojiwo itu atau gimana sih, Cak? ya kalau aliran bukaan kawah ya. Ya, bukan. Kita ngomong bukaan kawah ini bahasa geologi istilahnya seperti itu kan. Meskipun saya bukan ahli geologi kan gitu. Jadi bukaan kawah itu arahnya memang ke arah Pronojiwo dan Candipuro. Selatan atau apa sih itu? Ke arah selatan. Selatan barat itu apa? Selatan barat itu Tenggara apa itu? Barat daya. Jadi istilahnya ya boleh bisa dibilang ke selatan lah gitu kan. Ke arah selatan, ke arah Kabupaten Lumajang gitu kan. Itu bukaan kawahnya itu seperti itu. Dan memang hal biasa ya ketika terjadi awan panas guguran yang jaraknya itu tidak terlalu panjang, bisa 3 kilo, ada lelehan lava gitu kan. Masyarakat sana itu menganggapnya suatu hal yang biasa gitu kan. Baru terjadi 2021 ya, 2021 itu yang lumayan panjang sampai 14 kilo. Memang sudah ada jalannya, tapi kalau udah kebanyakan ya akhirnya meluber kan itu. Jadi kalau dulu di bawah tahun 2012 itu arah bukaan kawahnya itu ke arah memang ke arah Pronojiwo tetap, tapi desanya Desa Sumber Urip gitu kan, Desa Sumber Urip, jadi ke arah sana lagi gitu kan. Terus kemudian terjadi aktivitas Semeru, penumpukan material terus-terusan, akhirnya yang arah Sumber Urip itu ketutup gitu kan gitu. Terus kemudian baru bergeser ke arah lebih utara lagi gitu kan, akhirnya jatuhlah ke Curah Koboan itu tadi. Nah, itu adalah dari sisi Semeru, dari sisi potensi bencananya, potensi bencana Wisata. Nah, ini ngomong masalah wisata kan gitu. Ya, memang gunung itu sendiri kan menyimpan banyak potensi. Ya, salah satunya adalah potensi bencana, ya kan, yang kadang masyarakat itu abai, gitu kan. Yang digembar-gemborkan adalah potensi wisatanya, karena di situ dianggap view-nya yang sungguh luar biasa. Karena di sana ada desa yang bisa dibilang jaraknya itu sangat dekat dengan Semeru, yaitu Desa Ororombo. Jadi ngomong Ororombo nggak hanya di jalur Semeru, jalur pendakian, di sana ada desa yang jaraknya itu sekitar 8 sampai 9 kilo ke arah puncak. Gitu loh. Itu bisa dibilang Kalau desa lihat terdekat. foto-foto Semeru dari sisi lain tuh di situ mungkin ya. Iya. Dari situ. Perkebunan. Ada sawah Ya, gitu kan. ya. Kalau kita ingat waktu kecil kita gambar gunung. Di sana Gambar gunung lah. ada Jalan, ada sawah kanan kiri kan gitu. Jalan berkelok-kelok, terus kemudian gunung. terus itu. Itu. Cuma sayang kita nggak. Ya waktu ya. Ya. Jadi itu sedikit kita ya sekarang sudah banyak ya pengunjung wisatawan ke arah sana ya. Udah mulai Ada banyak. apa aja, Cak? Di sana Ororombo itu? di Pronojiwo ya, secara global di Pronojiwo itu ada banyak air terjun yang sangat luar biasa. Oke. Tumpak Sewu, Kapas Biru dan lain segala macam. Yang muaranya itu adalah di puncak Semeru, di Gunung Semeru lah, muara airnya. Ya, sumbernya ya. Ya. Bahkan Yang- sekedar sawah aja kelihatan keren banget. Terus sama ya. Iya. Karena backgroundnya Semeru. Nah, itu yang mahal tuh. Nah, kalau bedanya kalau kita dari arah yang contoh lah yang paling ramai biasanya kita arah dari Malang berangkatnya.
Semeru kelihatan mulus biasa gitu aja, gunung kayak di kamar-kamar TK itu. Nah kalau kita ke arah Lumajang, wah di situ kelihatan seremnya Semeru, gagahnya, garangnya Semeru benar-benar kelihatan di situ. Nah itu Tapi yang kalau kelihatan untuk deket banget. jalur ke puncaknya dari Kalimati itu terlihat nggak di situ? Nggak ada, nggak Justru kelihatan. Nggak kelihatan sebaliknya di ya? baliknya. Di baliknya. Di baliknya. Itu yang Oh, saya emang keren. lebih merhatiin dari sisi visual, Cak. Ya. Itu ini dari mana? Karena dulu sempat lihat majalah-majalah tuh. Dulu suka baca apa? Desainnya dari Eger tuh, bahas tentang pendakian, tentang sebuah gunung gitu. Dulu pernah memang ada ekspedisi dari teman-teman komunitas di Surabaya kan, yang bekerja sama dengan produk outdoor, Eger itu, kita ngomong Eger, itu yang waktu ekspedisi 0 MDPL itu summit 3676 dari arah Lumajang. Itu tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2017-an ya. 17-18. Situ ada. Jadi di situ bisa terlihat langsung mulai dari 0 MDPL pantai itu langsung naik, langsung kelihatan Semeru. Itu selama 5 hari itu. lebih dekat, kelihatannya lebih dekat, benar-benar lebih dekat. Ya. Kayak seolah-olah kita itu jalan di sekitaran ya itu Rorombo yang sini. Kayak udah kelihatan benar-benar kayak udah tinggal dikit lagi nih. Jadi ya itu tadi kita ngomong Semeru kan ya ada potensi bencana yang kita sudah merasakan. Akhirnya kan potensi wisatanya juga terhalang kan akibat bencana itu tadi. Gitu kan. Ya lumayan lah, tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi masyarakat sana untuk mengembangkan potensi-potensi wisatanya itu tadi. Makanya harapan kita sih ke pengunjung ataupun calon wisatawan itu jangan hanya melihat Semeru itu dari sisi yang sebelah. Silahkan lihat yang sisi yang sebelahnya lagi. Pasti akan berbeda dan juga akan lebih eksotik lagi. Dan pasti akan bilang, wow. Iya. Iya sih. Kalau udah pagi udah kelihatan ya, pagi kena hantam sinar matahari, terus kemudian mengeluarkan asap, udah kelihatan bagus banget. Di sana ada homestay atau mungkin Sudah mulai lah, sudah mulai ada beberapa yang sudah mulai, mungkin yang dari mulai kelas yang udah benar-benar bagus, ada yang sudah mulai yang ya kelasnya masih homestay biasa itu, tapi sudah mulai tata. Teman-teman pemuda di sana juga sudah mulai menata lah untuk komunitasnya, pariwisata segala macam. Memang kalau saya sendiri benar-benar yang takjub banget, pernah diajak mulai kenal Cakyo, bergabung sama Sever, diajak lewat sana, ternyata ada yang lebih wow itu dari yang walaupun kita hanya sekedar jalan-jalan. Jadi kalau teman-teman mungkin lah ini sekedar apa ya tip lah, kalau ada waktu panjang itu bikin trip itu ngitarin Semeru mulai dari Statumpang ke Ranupani terus sampai dan nanti ketemu lagi. Dan berapa itu yang hari itu kira-kira? kalau sekedar jalan-jalan ya 2 hari cukup lah. Kalau sambil ngecamp nikmati di satu itu bisa, spot gitu kan, beberapa spot. itu ya bisa 3 hari 4 hari gitu. 3-4 hari. Sebenarnya banyak sih. Memang mulai terbuka ya, mulai tereksplor di sisi sebelah selatan itu di Pronojiwo itu kan sekitar 2015-an lah. 2015 itu sudah mulai banyak orang mempertanyakan ini dilihat dari mana sih ya? Semeru seperti itu. Ya. Ini di lokasinya di mana ya? Nah, bahkan Tumpak Sewu sendiri kan mulai terbuka untuk umum istilahnya, bisa dieksplor untuk wisatawan itu kan sekitar tahun 2015. Bisa dibayangkan itu dulunya itu seperti apa gitu kan? Kenapa kita nggak tahu? Kenapa kita hanya melihat Semeru itu dari sisi sebelah sini? Kan gitu. Padahal yang sebelahnya itu Goa Tetes itu udah tahun 80-an ya, udah Goa dikenal. Tetes. Tahun 80-an. Itu sebelahan baru dikenal kisaran tahun 2015. Dan aneh juga ya. Iya. Banyak yang masih tersembunyi berarti Iya. ya di Banyak Semeru banget. ini ya. Yang harus dieksplor sama kita nih. Ya, jadi sedikit menambahkan ya terkait dengan potensi yang ada di sana. Sekarang teman-teman di sana ya kita juga bangun jaringan ya dengan teman-teman lokal di sana juga. Sekarang udah banyak mulai lavatur kayak di Merapi itu.
gitu kan. Lavatur, wah seru pokoknya itu. pakai Oh, jeep. geliatnya Pakai jeep udah- gitu, pakai udah jeep sampai itu. ke situ ya, Cak. Iya, lavatur. Ya alhamdulillah lah, kayak homestay tadi memang sudah mulai ada peningkatan. Kunjungan juga waktu liburan kemarin jadi liburan luar negeri ya. Hmm. Liburan luar negeri juga banyak bule-bule ke sana. Malah udah mulai macet kemarin pas Agustus kemarin. Akses paling cepet tuh lewat Kalau tergantung kita maunya kemana dulu, atau nah itu aja. Jadi kalau hitung jarak memang dari Tumpang ke arah itu memang cukup cepat. lebih cepet ya. Tapi kalau ini menikmati yang ya itu tadi, Di kanan kirinya sebelum menuju perjalanan ke sana yang itu. benar-benar pengalaman yang berbeda. Aku sih tertarik, Cak, jujur. Dari 2019 ke sini tuh Iya. nggak gagal terus tuh, Dit. Ya karena memang Bahkan dulu kan sama Cakit 2015 kan 16 ya kita nginep di bikin camping di 14. atasnya Oh. apa tambang itu kan. Gampang, ya. Udah deket banget sekitar 7 kilo lah ke arah puncak itu. Kalau malam udah kelihatan guguran awan panas. Terus kan kelihatan. Apalagi yang suka fotografi. untuk suhu sama seperti Ranupane. lebih Lebih dingin. lebih apa hangat Lebih karena lebih bawah. lebih bawah lagi ya, kisaran cuman 800 900 ya, Ketinggiannya. ketinggian. Oke deh. Terakhir mungkin dari Cakit dan Cakyo pesan-pesan atau apalah gitu. Nggak, Jangan sebelum Oh, jangan. sebenarnya Bukan mau suhu nyampe kita. dari Suhu. motor, Ya. bahwa kita sih sebenarnya mengundang teman-teman dari Sever untuk ikutan ke Indofest juga, Cak. Ya, itu juga penting. Biar kita bisa ya pertama biar silaturahminya tetap jalan lah gitu. Teman-teman pendaki yang selama ini puasa gitu, mungkin nggak ketemu Cahyo juga, men. Selama berapa tahun tuh? 2021 iya 3 sampai 4 tahun. 4 tahun. Nah, di Indofest nanti mudah-mudahan bisa ketemu. Pasti pada kangen deh. Amin. 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 Siap dan bersedia atau tidak? Insya Allah. Ya kalau kita siap sih, insya Allah siap. Karena kita kan masih apa di sini masih pendakian belum buka, jadi kita masih banyak waktu luang gitu kan. Masih free. Masih bisa berbagi lah. Gitu. Berarti tadi terakhir untuk teman-teman sobat-sobat Indofest, sahabat Indofest, terkait yang kita obrolin tadi, mungkin ada pesan-pesan dari Cakit dan Cakyo sebagai penutup Cakit dulu. obrolan kita. Lebih spesifiknya mungkin gini lah kali ya. Ya potensi wisata di Semeru bukan hanya pendakian, Ya, tapi apapun kalaupun itu memang pesannya. mereka concern ke pendakian, udah tahu nih jawabannya sekarang. Ada opsi lain. Kalau dari saya sih mungkin bukan apa ya, bukan merangkum atau apa, mungkin sedikit menambahkan dari Cakyo. Ini juga sekaligus jadi pesan juga buat teman-teman, buat mungkin juga pengingat buat saya pribadi juga, buat teman-teman semuanya. Yang disampaikan Cakyo tadi, setiap kita bermain di gunung berapi, terutama gunung berapi yang kita obrolin yang rata-rata menjadi favorit, itu ada potensi bencana. Kemudian di situ juga pasti ada potensi wisata. Dan yang pasti di situ adalah kita sadar atau enggak, harus kita akui dan benar-benar harus kita amini bahwasanya gunung itu adalah sumber kehidupan. Karena semua mata air berawal dari situ, semua sungai-sungai juga bersumber dari situ. Dan itu yang benar-benar yang pertama itu diposisikan pertama harus kita jaga. Jadi kita bagaimana bermain di alam bebas, kita juga harus benar-benar bijak. Kita ngikuti aturan yang diterapkan di situ, kemudian potensi bencananya kita juga benar-benar harus hati-hati. Kita bermain di alam bebas di gunung berapi, jadi kita benar-benar paling tidak mengenal lah karakter gunung ini seperti apa, statusnya bagaimana di gunung manapun. Kemudian potensi wisata, kita nggak melulu jangan main ke gunungnya doang. Nah di sekitar itu ada apa sih? Oh ternyata ada beberapa yang menarik. Jadi mungkin 3 poin itulah. Mungkin yang pertama kita harus ikut menjaga walaupun kita bukan siapa-siapa. Ya paling nggak minimal kita jangan ngotori lah. Itu mungkin yang hal paling simpel lah. Tuh, yang kedua itu tadi kita harus benar-benar prepare, kita harus aware, kita juga harus tahu warning kira-kira gunung berapi ini kayak apa. Kemudian wisatanya itu. Ya mungkin dengan kita main-main ke tempat di situ atau kita menambah lah durasi bermain kita main berwisata ke
ke sekitarnya, kita juga mungkin akan menumbuh kembangkan perekonomian di sekitar situ. Bentuk sumbangsih kita lah. Itu mungkin itu. Oke ya, jadi teman-teman kalau bermain di alam bebas ya tetap kita harus cari wawasan yang lebih luas lagi ya. Kita lebih mengenal lagi ke tempat yang akan kita jadikan tempat bermain gitu kan. Persiapkan secara matang, kita kenali budaya masyarakatnya seperti apa. Jangan sampai kita mentang-mentang orang kota datang ke situ, perilaku kita sebagai orang kota, nah itu attitude-nya harus benar-benar dijaga. Dan untuk teman sobat-sobat Indofest ya kan, ya sudah terjawab sudah kan gitu. Kalau Semeru ya kondisinya masih seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi jangan ya oke berharap silahkan gitu kan, tapi kita harus rasional melihat bahwasannya Semeru itu juga aktif ya, Semeru itu juga sebagai mengeluarkan aktivitas dan itu sebagai sumber kehidupan juga. Kita harus menyadari di situ ada potensi wisata ataupun bencana juga. Jangan selalu kita mengharapkan Semeru yang terlalu berlebihan gitu kan. Masih banyak masyarakat yang sumber kehidupannya memang dari Semeru, tidak hanya dari pendakian itu tadi. Gitu kan. Oke, terima kasih Cayo. Oke, siap. Sama-sama. Terima kasih, Sama-sama. Cayo. Sama-sama.